Perkenalkan, nama saya Iwayan Hendra Pariana, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tema 1 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan pembelajaran ke-1 di Sekolah Dasar Negeri 5 Kramas, Belah Batuh, Gianyar, Bali. Dengan ini saya lampirkan formulir pendaftaran sebagai bukti saya mengikuti kegiatan ujian. Selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak angka. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Ulah sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, hari ini cuaca cukup mendung ya. Nah, anak-anak. Malam sampai pagi Ya, hujan. ya anak-anak ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, Pak. sudah sarapan? Sudah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Bapak izin share screen ya. Kembali lagi kita di kelas virtual hari ini anak-anak. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak mohon kepada Ketua Kelas, Gusam, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Gusam. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, sudah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Gusam. Kemudian, anak-anak, sudahkah kalian mengunjungi classroom hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jangan lupa anak-anak mengisi presensi ya, sebagai bukti kehadiran anak-anak mengikuti kelas virtual hari ini. Kemudian di sana juga sudah Bapak sematkan bahan ajar dan LKPD. Bisa anak-anak download dan dipelajari nanti. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di bulan apa ya? Desember. Nah, sebelum bulan Desember itu namanya bulan apa? November. November. Di bulan November biasanya diperingati dengan hari apa? Pahlawan. Betul sekali. Tanggal 10 November itu diperingati dengan Hari Pahlawan, ya anak-anak ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan dibuka mic-nya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan
lagu nasional ya, itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita anak-anak ya. Kemudian anak-anak, Bapak punya pertanyaan. Sudahkah kalian membersihkan tempat tidur kalian hari ini? Nah, kemudian sudahkah membantu orang tua hari ini? Ya, jadi anak-anak harus mau membantu orang tuanya ya, harus peduli dengan lingkungan anak-anak. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita lakukan salam PPK. Bapak mohon kepada Ngakan. Ayo Ngakan, pimpin teman-temannya untuk melakukan salam PPK. Baik, terima kasih Ngakan ya. Nah, anak-anak, belajar apa kita hari ini? Tema 5, Pak. Hari ini kita belajar tema 5 yang berjudul Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, adapun materi kita hari ini yang pertama, mengenal pengetahuan baru dari teks non-fiksi, cerita sejarah kerajaan. Yang kedua, kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat cahaya. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, mampu mengumpulkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan teliti. Yang kedua, mampu mengembangkan informasi yang diperoleh melalui bahasa lisan dan tulis tentang pahlawan nasional Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, mampu menganalisis perjuangan tokoh di zaman Hindu-Buddha dengan teliti. Yang keempat, mampu merumuskan perjuangan tokoh di zaman Hindu-Buddha dengan tepat. Yang kelima, mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Yang terakhir, mampu menentukan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita anak-anak. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan dan amati gambar di layar, ya. Kemudian, coba anak-anak buat sebuah pertanyaan terkait gambar tersebut. Siapa yang bisa? Okta. Apa yang dilakukan anak itu pada nenek? Kemudian coba Dian. Ada seorang anak kecil yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Iya. Tadi pertanyaan disampaikan Okta adalah apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi anak kecil tersebut dia mau membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Jadi bagaimana sikap kepeduliannya atau sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh anak kecil tersebut. Jadi anak-anak patut mencontoh sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh anak kecil tersebut dengan peduli terhadap lingkungan kita ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui materi hari ini, Bapak mohon anak-anak untuk memperhatikan bahan ajar yang sudah Bapak berikan di classroom. Dan sekarang bacalah teks non-fiksi cerita sejarah kerajaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, Bapak minta kepada Ratna untuk membaca teks tersebut. Silakan Ratna. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, terima kasih Ratna. Kemudian berikutnya, Bapak minta kepada Gusam untuk melanjutkannya.
Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaru Teyu. Ya, jadi tadi sudah ada 2 teman kalian yaitu Ratna dan Gusam yang membacakan teks cerita non-fiksi tentang sejarah kerajaan Raja Purnawarman dan Panji Segala Raja. Nah, Bapak ingin bertanya, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ya, Bapak minta Chelsea. Siapa tokohnya Chelsea? Raja Purnawarman. Iya, Raja Purnawarman. Kemudian, di mana kerajaan tersebut berada? Siapa yang bisa? Ngakan? Di Tarumanegara. Iya, di Tarumanegara ya. Nah, jadi itulah cerita fiksi, cerita sejarah tentang Raja Purnawarman. Kemudian di setiap kerajaan tersebut pasti ada peninggalan. Apa nama peninggalannya? Bapak Genanda? Prasasti Ciaru Teyun. Iya, betul sekali ya. Prasasti Ciaru Teyun ya. Nah, itulah sedikit cerita non-fiksi tentang sejarah kerajaan Raja Purnawarman. Anak-anak ya, nanti anak-anak bisa pelajari lagi di bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD 1. Coba anak-anak sebutkan nanti perjuangan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Pak, berikan waktu anak-anak beberapa menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan bahas bersama anak-anak ya. Baik, di mana anak-anak sudah selesai dikerjakan? Sudah. Sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan perjuangan dan sikap kepahlawan yang dimiliki Raja Purnawarman? Bapak minta kepada Dian. Silakan Dian. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Iya, yang pertama itu Raja Purnawarman membangun saluran air untuk masyarakatnya. Betul sekali ya. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Ratna. Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak. Iya, Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak. Kemudian yang ketiga, Genanda. Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, jadi inilah yang paling pentingnya. Raja Purnawarman itu selalu mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan dia. Ya, itulah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yang patut anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan LKPD 1, coba perhatikan gambar tokoh yang Bapak tampilkan. Di sana ada 4 tokoh ya, nanti kita pasangkan ya. Nah, kita mulai dari tokoh yang pertama. Siapa bisa menyebutkan tokoh yang pertama? Coba Anjani. Siapa nama tokoh pertama? Sultan Hasanuddin. Iya, betul sekali ya. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talu, Makassar. Tokoh yang kedua siapa yang bisa? Lina. Patih Gajah Mada. Betul Patih Gajah Mada? Iya, betul sekali ya. Beliau adalah Patih Gajah Mada yang memimpin di Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan tokoh tersebut? Bapak minta kepada Cindy. Sultan Iskandar Muda.
Iya, Sultan Iskandar Muda. Yang terakhir, Gusti Rama, siapa nama tokoh yang keempat? Mic-nya? Raja Bala Putra Dewa. Iya, betul sekali ya. Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan atau memasangkan tokoh tersebut berdasarkan nama dan kerajaannya ya. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti yang anak-anak pelajari tadi. Jadi inilah adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setiap kerajaan pasti memiliki apa? Peninggalan. Salah satunya namanya apa, Nana? Prasasti Ya, jadi salah satu peninggalannya adalah Prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara di Bogor. Nah, dengan demikian tadi anak-anak sudah mampu mengetahui tokoh kerajaan yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD kedua ya. Nah, di sini anak-anak nanti menunjukkan atau menyebutkan perjuangan dan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh keempat tokoh tersebut. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan dan nanti setelah selesai kita akan diskusikan. Baik, anak-anak bagaimana? Sudah selesai dikerjakan? Sudah ya. Nah, yang pertama, Raja Bala Putra Dewa. Siapa yang mampu menyebutkan perjuangan dan nilai perjuangannya? Raja Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Membangun armada laut yang kuat. Kemudian Sultan Iskandar Muda, siapa yang bisa menyebutkan perjuangannya? Coba Dian. Sultan Iskandar Muda membangun kerajaan Aceh mengalami kejayaannya. Iya. Kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, siapa yang bisa? Coba Ratna. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ya, kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada, coba Lina. Berhasil mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Itulah perjuangan dan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh keempat tokoh tersebut yang patut juga anak contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berarti anak-anak sudah bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Coba diamati apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut. Coba, siapa yang bisa? Di sini terdapat gambar apa, anak-anak? Sebuah prasasti Ciaruteun yang disinari lampu. Yang disinari lampu. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini ada sebuah prasasti yang ditaruh dalam museum, kemudian disinari oleh sinar lampu atau cahaya lampu, sehingga prasasti tersebut bisa terlihat oleh mata kita ya. Nah, di sini bagaimana kita nanti mempelajari tentang cahaya. Anak-anak ya, bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut. Sekarang anak-anak coba perhatikan dengan baik. Di sini Bapak akan tayangkan video tentang sifat-sifat cahaya. Ya, perhatikan dengan baik. Halo semuanya, cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. 3.
cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3. Benda bening, benda translusen, benda tidak tembus cahaya. Nah, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah memperhatikan video tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya anak-anak ya. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar tersebut. Di sana menunjukkan tentang sifat cahaya yang bagaimana. Siapa bisa menyebutkan? Coba Gek Nanda. Cahaya yang dapat merambat lurus. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus anak-anak. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa? Coba Okta. Cahaya dapat menembus benda bening. Gambar yang ketiga, coba Lina. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian gambar yang ketiga, ini menunjukkan cahaya yang bagaimana? Coba Anjani. Cahaya dapat dibiaskan. Iya, tadi anak-anak sudah bisa menentukan sifat-sifat cahaya ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan LKPD yang ketiga, di mana anak-anak nanti menyampaikan lapor kegiatan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Ya, nah Bapak berikan waktu anak-anak beberapa menit untuk menyelesaikannya. Nanti jika sudah selesai kita akan bahas bersama. Nah, baik anak-anak, sudah selesai dikerjakan itu? Sudah ya, kita akan bahas LKPD 3. Nah, percobaan pertama, siapa yang bisa menyampaikan? Coba Lina. Nama percobaan, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, membuktikan cahaya merambat lurus. Alat percobaan, karton, lilin, korek api, paku, gunting. Langkah percobaan, lubangi karton tepat di tengah. Susun sejajar, nyalakan lilin. Hasil percobaan, terbukti cahaya merambat lurus. Baik, terima kasih Lina sudah menyampaikan percobaan 1. Kemudian percobaan 2, siapa yang bisa menyampaikan? Coba Ngakan, silakan Ngakan. Nama percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan mengetahui apakah cahaya dapat dipantulkan, alat dan bahan, cermin, senter. Langkah kerja, silakan alat dan bahan. Silakan senter dan arahkan ke cermin. Arahkan cermin ke segala arah dan amati pengamatan akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari senter. Iya, terima kasih Ngakan sudah menyampaikan percobaan 2. Kemudian percobaan yang ketiga, siapa yang bisa menyampaikan? Bapak minta Gosam, silakan Gosam. Nama percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan, sebuah gelas, senter, dan kertas atau tembok berwarna putih. Langkah kerja, letakkan sebuah gelas di depan benda berwarna putih. Lalu arahkan senter ke gelas. Hasil pengamatan, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, terima kasih Gosam sudah menyampaikan percobaan 3. Yang terakhir, percobaan 4, Bapak minta Dian, silakan Dian. Nama percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Kerja, pensil setengah bagian berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Pengamatan, hasil pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan belok. Bisa dilihat dari samping.
Iya, terima kasih Dian sudah menyampaikan percobaan yang keempat. Jadi anak-anak sudah bisa menyampaikan laporan kegiatan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sekian LKPD 3 sudah kita selesaikan pembahasannya. Nanti anak-anak bisa pelajari lagi pada bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada tebak gambar sebagai ice breaking. Kamarnya kambing. Ayam Coba kamarnya Gusti Wira. Rama. Rama. Ya, Gusti Wira apa itu? Rama. Oh, ayam. Ayam Ayam. badannya kambing. Badannya Ayam badannya apa? kambing, ayam badannya kambing. Ayam badannya kambing. Ayam Ayam badannya badannya kambing. Ayam badannya kambing. Orang. Ayo satu-satu. Satu-satu. Chelsea. Orang. Ayam badannya kambing. Rama udah itu. Ya, jadi ditutup mic-nya dulu satu-satu ya, satu-satu. Ya, Rama ayam badannya kambing. Ayam badannya Terus ayam badannya kambing. Ya. Oh, saya tahu Pak. Coba Gosam, gambar apa ini Gosam? Ayam badannya kuda. Ayam badannya kambing. Ayam badannya kuda. Bukan. Ya, jadi di sini ada gambar ayam yang badannya adalah kuda ya. Ini adalah hasil editan. Kemudian Bapak punya tebak-tebakan lagi. Siapakah nama tokoh pada gambar tersebut? Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Ya, berarti Gusti Wira sudah bisa mengetahui tokoh kerajaan pada Hindia ya. Silakan ditutup mic-nya anak-anak. Iya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, berarti anak-anak sudah mampu menyebutkan tokoh-tokoh kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ini adalah tokoh yaitu Sultan Hasanuddin. Kali ini kita sampailah pada tahap kesimpulan ya. Bapak harapkan anak-anak bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pertama? Ngakan? Mengetahui pembelajaran baru dari teks fiksi non-fiksi. Betul sekali ya, mengenal pengetahuan baru dari teks non-fiksi yaitu sejarah kerajaan ya, Raja Purnawarman. Kemudian yang kedua, kita belajar apa? Gosam? Mengetahui kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Betul, mengenal kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, yang terakhir kita belajar apa hari ini, Chelsea? Mengenal sifat-sifat cahaya. Iya, yang terakhir kita belajar mengetahui sifat-sifat cahaya, anak-anak ya. Nah, ya anak-anak, sekarang kita memasuki pada kegiatan evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan evaluasi pada link yang Bapak sematkan di Classroom. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, setelah anak-anak selesai mengerjakan evaluasi, tadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi. Bagaimana? Sudah terlihat di sana nilainya? Sudah. Gosam dapat nilai berapa? 80, Pak. 80. Ratna dapat nilai berapa? 80. Kemudian Ngakan dapat nilai berapa Ngakan? 90. Jadi bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM, anak-anak wajib mengikuti remedi. Sedangkan bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di atas KKM, anak-anak mendapatkan materi tambahan atau pengayaan. Ya anak-anak ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pada kuisis. Ya, untuk menambah pengetahuan kita lanjutkan pada kuisis. Linknya sudah Bapak sematkan pada kolom chat. Silakan anak-anak klik, anak-anak ya. Baik, anak-anak sudah ada 11 orang yang bergabung ya. Jadi ada Sophie, Ratna, Gusti Wira, dan yang lainnya. Bapak akan mulai. Silakan anak-anak persiapkan diri.
Ayo, silakan anak-anak. Ya, silakan dimulai anak-anak. Ada 5 pertanyaan di sana. Nakan berada di peringkat pertama. Lina peringkat kedua. Iya, Gosam naik ke peringkat ke-1. Lina peringkat kedua. Nakan peringkat ketiga. Ayo, semangat anak-anak. Iya, ternyata Gosam sudah menyelesaikan 5 soal. Dayu Kesia sudah 4 soal. Ayo semangat, kerjakan lagi. Iya, kita sudah menemukan juaranya ya. Kita lihat anak-anak. Nah, di peringkat 1 di sana ada Gosam, kemudian kedua ada Yukesia, yang ketiga ada Nakan. Selamat ya anak-anak. Nah, ya sudah anak-anak ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan kuisisnya. Yang mendapatkan peringkat 1 adalah Gosam, yang kedua adalah Dayu Kesia, dan yang ketiga adalah siapa tadi ya? Yang ketiga Nakan ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pada menyanyikan lagu daerah anak-anak. Silakan dibuka mic-nya. Kita akan menyanyikan lagu daerah berjudul Juru Pencar. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu daerah yang berjudul Juru Pencar ya. Berikutnya kita akan lanjutkan. Nah anak-anak, walaupun anak-anak belajar dari rumah, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dengan melakukan 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Berikutnya, sampailah kita pada kegiatan yang terakhir, yaitu berdoa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan kita ke depannya. Bapak mohon kepada Gosam untuk memimpin doa penutup hari ini. Silakan Gosam. Teman-teman, sesudah pelajaran, sebaiknya kita berdoa Gosam. Baik, terima kasih ya Gosam sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anak, dengan demikian selesailah sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih dan akhir kata mari kita haturkan Pramosanti. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak ya.